Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinao PC. Dan di video kali ini kita mau nge-recap apa aja sih highlight dari event Computex tadi malam yang dari CEO Nvidia, dan juga yang tadi pagi dari CEO AMD yang tadi malam. Dan tadi pagi aku nonton mengenai Computex-nya secara online melalui kanal YouTube Nvidia dan juga AMD. Jadi kali ini kita mau ngebahas apa aja sih highlight dari presentasi tadi dari CEO Nvidia dan juga AMD. Kira-kira ada hal baru apa aja, kita akan bahas di video kali ini. Oke, pertama kita mulai dulu dari keynote dari Nvidia yang tadi malam. Di sini kalau kita lihat dari mulai menit pertama bahkan sampai menit terakhir dari live-nya pun, di sini om-om jaket kulit dari CEO Nvidia ini sama sekali nggak ngebahas mengenai line up dari RTX terbaru mereka yang mungkin banyak teman-teman harapkan akan muncul di event komputer kali ini, tapi ternyata nggak teman-teman. Jadi di sini mulai dari awal Nvidia ya bercerita mengenai perkembangan komputasi dari awal sampai sekarang ini, kemudian fokus mengenai AI, fokus mengenai data center, dan juga fokus mengenai robotik di sini. Nah, di sini dari CEO Nvidia itu memperkenalkan sebuah arsitektur baru, tapi ini bukan arsitektur untuk GPU customer seperti yang kita punya misalkan dari RTX gitu. Di sini ada arsitektur Blackwell, dan di sini sebenarnya adalah arsitektur untuk GPU kelas server yang dipakai mungkin ya untuk komputasi training AI yang berat yang ada di server sekarang ini, karena memang fokus dari Nvidia sekarang ini ingin meng-highlight server AI mereka yang sangat-sangat ya luar biasa powerfulnya di kali ini. Dan untuk Nvidia Blackwell ini pun dimasukkan ke dalam lini atau line up Nvidia DGX. Mungkin ya teman-teman mungkin bakal kurang familiar dengan Nvidia DGX ini. Mungkin teman-teman dulu pernah tahu Nvidia Quadro, yaitu untuk kebutuhan anak-anak arsitektur yang desain 3D. Kemudian kita kenal sekarang ini ada GeForce GTX RTX, dan ada lagi itu DGX, contohnya ada DGX B200, DGX H100 yang ini merupakan GPU untuk AI acceleration. Jadi ini pun GPU untuk mempercepat proses kerja dari AI, baik itu AI inferencing maupun juga untuk AI training, tapi di sini dikhususkan untuk server yang besar. Nah, di sini Nvidia juga memperkenalkan sebuah arsitektur baru yang akan menggantikan Blackwell nanti ke depannya, yaitu arsitektur Rubin. Dan arsitektur Rubin ini juga kelihatannya memang akan dipakai untuk kelas GPU server untuk AI acceleration. Jadi di sini sepertinya Nvidia tidak memberikan suatu petunjuk yang akan digunakan untuk RTX 5000 series. Di sini ditampilkan sama sekali mengenai RTX 5000 series di sini. Jadi apakah bisa dibilang sekarang Nvidia itu meninggalkan para gamer? Coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang kita masuk ke yang sedikit lebih menarik mungkin buat teman-teman, yaitu kita bahas mengenai keynote atau highlight apa aja yang dibawakan oleh AMD tadi pagi di event Computex. Yang paling menarik di sini adalah kemunculan dari Ryzen 9000 series, dan di sini contohnya adalah lini tertingginya yaitu Ryzen 9 9950X di sini, dengan code name-nya di sini adalah Granite Ridge untuk AMD Ryzen 9000 seriesnya. Bayangin mungkin buat teman-teman yang masih nambung buat Ryzen 7000 series, kali ini Tante Lisa itu udah memperkenalkan kita semua AMD Ryzen 9000 series. Ya, seperti itulah. Nah, jadi di sini AMD Ryzen 9 9950X ini diklaim oleh Nvidia itu bahkan bisa up to 56% performanya untuk productivity dan juga untuk content creator, dan juga untuk gamingnya di sini diklaim oleh AMD bisa sampai 23% lebih kenceng dibandingkan dengan Core i9 14900K. Nah, di sini juga ada info yang cukup menyenangkan banget buat teman-teman semua yang user AMD sekarang ini, di mana AM5 yang tadinya itu akan disupport sampai 2025 ini diperpanjang sampai 2027, bahkan 2027 plus ya, mungkin sampai 2029 nanti, mungkin siapa yang tahu ya, karena AMD itu suka memberi kejutan mengenai umur soket mereka. Nah,
Di sini selain AMD Ryzen 9 9950X, tentu ada lini-lini yang lain sampai dari Ryzen 5-nya. Di sini adalah Ryzen 5 9600X. Dan di sini uniknya adalah menggunakan TDP 65 watt aja untuk seri X-nya di sini. Dan kalau kita lihat AMD masih menggunakan konfigurasi core dan juga thread yang sama. Mungkin ini berbeda dari kubu sebelah yang konfigurasi core dan threadnya itu mulai agak membingungkan bagi user-user awam di sini, karena AMD masih menggunakan konfigurasi core dan juga thread yang sama di sini, mulai dari Ryzen 9 sampai dari segi Ryzen 5-nya. Kita masih belum tahu apakah di seri 9000 ini akan ada Ryzen 3-nya, ya kita tunggu aja kabar ke depannya. Nah, selain Ryzen 9000 series, di sini juga AMD memperkenalkan AMD Ryzen AI-nya, yaitu AMD Ryzen 300 series-nya, yang ini juga tentu aja bekerja sama dengan pihak Microsoft untuk sebuah label PC AI ready. Ya mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu label AI ready PC, teman-teman bisa nonton videonya di link atas ini. Dan di sini selain memperkenalkan lini terbarunya yaitu Ryzen 9000 series, di sini juga memperkenalkan next gen dari NPU mereka, yaitu XDNA 2 yang sebelumnya adalah AMD XDNA 1 di sini. Dan juga mungkin terakhir di sini highlightnya ya AMD memperkenalkan untuk AMD EPYC-nya terbaru dengan codename-nya di sini Turin untuk prosesor kelas server ataupun untuk kelas data center dan juga AI. Nah, mungkin cukup itu aja mengenai highlight dari Computex di malam ini dan malam tadi dan juga pagi ini dari Nvidia dan juga dari AMD. Di sini kita masih menunggu keynote dari Intel yang aku di sini masih belum tahu kapan jadwalnya, dan mungkin kalau masih di kampus gitu ya, mungkin kita akan coba bikin video singkat aja di kampus untuk highlight dari Intel ya. Kalau enggak ya kita tunggu di ya seperti hari inilah di akhir-akhir pekan. Oke, mungkin cukup itu aja di video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video-video ke depan, video-video berikutnya. Tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.